Shalom, damai di hati, puji Tuhan saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, lewat perenungan-perenungan yang saya bagikan, ada yang memintakan untuk membahas 3 pertanyaan yang ada di MTPJ atau menjabarkan trilogi pembangunan jemaat sebagai bahan referensi bagi pelsus dan perangkat pelayanan untuk mengikuti penelaan Alkitab. Karena itu saat ini saya rindu untuk berbagi pemahaman dan pendapat saya berdasarkan 3 pertanyaan yang ada di MTPJ. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami pun rindu untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu. Karena itu berikanlah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami, mengerti lebih dalam lagi. Dan kami pun mampu untuk menyampaikan firman Tuhan dan terlebih mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Maka ini kami yang mau merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku, lewat bacaan di Minggu Sengsara yang ke-6, bacaan Gemim berdasarkan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Saya berharap kita semua sudah membaca, yaitu dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Ada 3 pertanyaan untuk didiskusikan sebagai bahan PA, yaitu yang pertama, apa yang kita pahami tentang tersalib sekalipun tidak bersalah? Yang kedua, apa yang kita pahami tentang para pemimpin, prajurit-prajurit, dan 2 orang penjahat dalam Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Dan yang ketiga, bagaimana cara gereja menghadapi penderitaan di masa sekarang ini. Masing-masing kita punya pendapat dan pemahaman yang berbeda-beda, tetapi saat ini saya rindu untuk membagikan apa yang menjadi pemahaman dan pendapat saya dari 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita pahami tentang tersalib sekalipun tidak bersalah? Nah, sebagaimana yang tertulis di MTPJ, salib adalah kayu silang, tempat orang dihukum atau disalibkan. Kayu yang berdiri tegak dipakai untuk menghukum mati seseorang yang melakukan kesalahan. Nah, menurut tradisi Romawi, orang yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman, yaitu memikul salibnya sendiri, dibawa di tempat penyalipan. Dan penyalipan adalah suatu bentuk eksekusi yang paling keras, yang didahului dengan dicambuk, ditelanjangi, dihina, diludahi, dan diolok-olok. Penyalipan juga merupakan kematian yang paling mengerikan dan rasa sakitnya yang luar biasa. Mayatnya sering dibiarkan tergantung membusuk dan menjadi makanan binatang seperti burung pemakan bangkai. Nah, tersalib sekalipun tidak bersalah. Menurut pendapat saya, hukuman salib sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang melakukan kesalahan. Bahkan dalam perspektif pemerintahan Romawi, orang yang disalibkan adalah orang yang melakukan kejahatan yang berat. Tetapi Yesus sama sekali tidak terbukti melakukan kesalahan. Bahkan minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengadilan Yesus di hadapan Pilatus, di mana dalam pengadilan tidak terbukti bahwa Yesus melakukan kesalahan. Bahkan pun Pilatus sangat tahu persis bahwa Yesus dibawa oleh imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka menuduh
Mereka merekayasa berita tentang Yesus dan berkonspirasi. Mereka bersekongkol supaya Yesus dijatuhi hukuman berat atau hukuman mati. Hanya karena merasa tersaingi, karena takut kehilangan kuasa dan jabatan. Para pemuka agama Yahudi dan pemerintahan Roma memvonis Yesus dengan hukuman salib. Padahal mereka tidak mendapati satu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Namun Yesus tersalib sekalipun tidak bersalah. Yesus menjadi korban dari fitnah yang dituduhkan kepadanya. Mereka menyalibkan Yesus di Bukit Golgota, di tempat tengkorak atau Bukit Kalvari. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Dan salib adalah lambang penghinaan atau lambang penderitaan. Nah, Yesus bersedia disalib. Sekalipun hukuman itu sangat berat, bahkan dianggap sebagai kutuk, bukan karena dia bersalah, melainkan dia menanggung kesalahan kita manusia. Yesus tersalib karena kasih-Nya bagi kita umat manusia yang berdosa. Yesus tersalib karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Yesus tersalib sebagai tindakan dan karya penyelamatan bagi kita manusia yang berdosa. Yesus tersalib supaya kita manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan yang kedua, apa yang kita pahami tentang pemimpin, prajurit-prajurit, dan dua orang penjahat berdasarkan bacaan kita dalam Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Nah, di sini kita melihat para pemimpin, baik itu pemimpin Yahudi atau penguasa pemerintah Roma, seperti yang saya katakan tadi, karena ambisi, karena ada kepentingan politik, takut kehilangan jabatan dan kekuasaan, telah membutakan mata hati, menutup hati nurani, bahkan tidak ada lagi rasa belas kasih di hati mereka. Mereka berusaha memutarbalikkan fakta, menfitnah dan menjatuhkan Yesus. Bahkan ketika Yesus disalibkan, tanpa rasa takut lagi, mereka mengejek dengan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian prajurit-prajurit juga ikut mengolok-olok Yesus dan mengunjukkan anggur asam kepadanya. Nah, anggur asam itu adalah minuman anggur biasa yang campurannya pahit dengan harga murahan. Ini biasa diminum oleh orang miskin kala itu, yang juga sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus untuk mempercepat kematiannya. Nah, mereka juga menghina dengan menuliskan di atas kepalanya, Indri, inilah raja orang Yahudi. Hal ini merupakan kebiasaan orang Yahudi menulis di atas kepala penjahat yang disalibkan dengan tulisan apapun yang memberi keterangan bentuk kejahatan dan tuduhan apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang tersalib. Nah, kemudian dua orang penjahat. Nah, di sini kita melihat respons kedua orang penjahat itu amat jauh berbeda terhadap keberadaan Yesus. Di mana penjahat yang satu dia menghujat Yesus dan menantang Yesus untuk menunjukkan kuasanya. Sementara di sisi yang lain, penjahat yang satu lagi menegur rekannya yang menghujat itu. Ia mengatakan kepada rekannya itu, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Bahwa mereka memang layak untuk dihukum karena bersalah. Akan tetapi Yesus sama sekali tidak bersalah, sehingga sebenarnya tidak layak untuk disalibkan. Rupanya penjahat yang kedua ini dia sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, baik pemimpin, prajurit, dan juga dua orang penjahat menggambarkan sikap hidup kita manusia. Seringkali tanpa sadar atau secara sengaja
Kita seperti tipe pemimpin, prajurit, dan penjahat yang pertama. Sudah berbuat dosa, tapi bukannya hidup dalam pertobatan, malah masih suka menghakimi orang lain. Masih suka mengejek, menfitnah, menjatuhkan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri. Bahkan ketika penderitaan seakan tak pernah berhenti dalam hidup kita, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Ada masalah sedikit, lari dari persekutuan, menjauh dari Tuhan. Itu gambaran tipe orang yang pertama. Dan yang kedua, menggambarkan penjahat yang kedua, menggambarkan orang yang beriman, di mana dia menegur rekannya yang menghujat Yesus. Dia sangat sadar bahwa dia orang berdosa, dan perjumpaan dengan Yesus yang sama-sama disalibkan pada waktu itu membawanya pada pertobatan. Dan dalam pengakuan, dia percaya bahwa Yesus adalah Raja yang menyelamatkan. Sehingga dia meminta Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Nah, Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus di sini menunjuk kepada kebahagiaan sorgawi. Dan karena iman, itulah yang menyelamatkan penjahat yang kedua ini. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana gereja menghadapi penderitaan di masa sekarang ini? Nah, sebagai gereja, tidak sedikit tantangan dalam pelayanan yang kita hadapi. Baik sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, terkadang kita dihina, terkadang kita ditolak, tidak dihargai, kita dibenci, bahkan tak jarang kita dihakimi. Nah, Yesus memberi teladan bagi kita untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Diam bukan berarti bersalah. Lain halnya kalau memang kita yang melakukan kesalahan. Koreksi dan teguran harus kita terima untuk memperbaiki dan menjadikan kita tentu menjadi lebih baik. Tapi Yesus di sini tidak bersalah, tetapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru yang Yesus ajarkan adalah berdoa. Dia memohon pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Nah, berita pengampunan terus dikumandangkan bagi kita. Mengampuni haruslah menjadi sikap hidup kita sebagai orang percaya dalam mewujudkan iman kita. Karena dengan mengampuni, maka kita pun diampuni. Kemudian salib yang adalah lambang penderitaan, lambang penghinaan. Tuhan pun memberikan kita salib masing-masing berbeda. Ada salib yang ringan, ada salib yang berat. Nah, pahit getirnya kehidupan mungkin teralami oleh setiap kita. Kita pasti tidak pernah luput dari yang namanya tantangan, pergumulan, penderitaan. Apakah itu pergumulan sakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bentuk pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Itulah salib, saudara-saudara. Sekecil dan sebesar apapun masalah dan pergumulan yang menerpa hidup kita, bukan tidak mungkin kita diuji dengan berbagai bentuk ketidakadilan. Semua yang membawa kepedihan, luka dan kekecewaan, bahkan tekanan ataupun penderitaan. Nah, kita diajak untuk tetap sabar, setia, andalkan Tuhan. Kita harus percaya dan terus berharap kepada Yesus yang adalah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita. Bawalah semua beban hidup kita dalam doa kepadanya. Dia adalah jawaban untuk semua persoalan dalam kehidupan kita. Gereja sebagai institusi, kita juga harus peka dan memberikan perhatian bagi anggota jemaat dalam menghadapi berbagai bentuk pergumulan dan penderitaan. Karena itu, selain pemberitaan firman, pelayanan doa dan pengembalaan itu sangatlah penting untuk menguatkan dan menghibur anggota jemaat supaya tetap kuat dalam iman dan menaruh harap hanya kepada Tuhan apapun pergumulan yang dihadapi, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tapi juga tidak kalah penting pelayanan diakonia
bagi jemaat yang layak dibantu atau yang membutuhkan. Karena itu, di minggu-minggu sengsara, lewat persembahan puasa diakonal, berharap akan tepat sasaran, diperuntukkan bagi jemaat yang perlu untuk dibantu, supaya sebagai gereja kita benar-benar mewujudkan kepedulian dan kasih kepada sesama yang membutuhkan, meringankan beban, pergumulan, dan penderitaan mereka. Kehadiran gereja menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat. Demikian pemahaman dari saya, dan sekiranya ada pemahaman dari saudara-saudara dari 3 pertanyaan ini, boleh memberikan komentar untuk kita saling berbagi, saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya benar-benar kita semakin memahami dan firman Tuhan ini akan menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga kita bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.